Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini di channel On The Way ASN. Video kali ini akan membahas terkait dengan kisi-kisi seleksi kompetensi bidang formasi widya iswara ahli pertama pada CPNS tahun 2024. Oke, seperti apa kisi-kisinya? Langsung saja kita lihat teman-teman. Oke, ini dia kisi-kisi SKB Widya Iswara ahli pertama. Jadi teman-teman, sebelumnya saya sudah buat video untuk kisi-kisi SKB sebelumnya. Saya ambil dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Menpan RB pada tahun sebelumnya. Nah, tapi ternyata pada tanggal 4 November kemarin keluar lagi kisi-kisi yang terbaru. Nah, kalau saya lihat di sini tidak ada yang berubah ya secara konten. Cuman di poin nomor 1 aja yang berubah. Di sini kebijakan pengembangan kompetensi ASN di yang terbaru. Di yang sebelumnya itu pelatihan ASN dan widya iswara. Jadi sebenarnya maksudnya sama aja ya, tapi bahasanya dibedakan begitu untuk yang terbaru ini. Nah, tapi saya mengupdate videonya supaya memang kisi-kisi ini kita gunakan yang paling terbaru gitu teman-teman. Jadi untuk kisi-kisi SKB Widya Iswara ahli pertama terbaru keluaran tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Menpan RB tanggal 4 November itu ada 11 poin untuk kisi-kisi SKB Widya Iswara ahli pertama. Nah, apa saja itu? Yang pertama itu ada kebijakan pengembangan kompetensi ASN tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi, termasuk bagaimana terkait dengan jabatan fungsional widya iswara. Kemudian bagaimana terkait dengan pembelajaran orang dewasa atau POD. Kemudian rancang bangun dan rencana pembelajaran mata pelatihan. Kemudian tentang media pembelajaran, metode pembelajaran. Kemudian ada e-learning atau pembelajaran daring. Yang ketujuh ada teknik komunikasi dalam pembelajaran. Kedelapan ada praktik mengajar atau micro teaching. Kesembilan ada penyusunan kurikulum. Ke-10 ada penyusunan modul pelatihan. Dan yang ke-11 dasar-dasar karya tulis ilmiah atau KTI. Jadi sebenarnya tahun ke tahun kisi-kisinya ya seputar ini ya teman-teman ya. Cuman yang dibedakan di sini ada poin ke-1 yang sebelumnya itu kebijakan pelatihan ASN dan widya iswara menjadi kebijakan pengembangan kompetensi ASN. Jadi begitu teman-teman. Nah, untuk video kali ini saya akan memetakan cakupan materi tiap-tiap kisi-kisi ini. Jadi ini akan membantu teman-teman untuk belajar lebih terarah untuk mempersiapkan SKB Widya Iswara ahli pertama. Nah, seperti apa pemetaan atau cakupan materinya? Kita lihat teman-teman di sini ya. Oke, untuk kisi-kisi yang pertama tentang kebijakan pengembangan kompetensi ASN. Jadi yang harus dipelajari adalah terkait dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dan bagaimana terkait dengan jabatan fungsional widya iswara. Nah, jadi di sini beberapa peraturan yang harus dipelajari. Nah, untuk video-video selanjutnya nanti akan saya buat video untuk pembahasan dan penjelasan materi dari setiap poin kisi-kisi ini. Jadi teman-teman bisa simak untuk video-video selanjutnya. Untuk itu jangan lupa di subscribe atau nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Nah, untuk kebijakan pengembangan kompetensi ASN ini yang harus dipelajari adalah yang pertama itu terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Terus ada juga Peraturan Menpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN. Kemudian juga Permenpan RB Nomor 42 Tahun 2021 tentang jabatan fungsional widya iswara dan turunannya. Jadi teman-teman, ini adalah peraturan yang terbaru ya, karena ada beberapa peraturan khususnya terkait dengan widya iswara ini yang sudah dicabut atau tidak berlaku lagi karena sudah terbit
permen yang baru. Jadi di video ini akan saya petakan mana saja sih peraturan yang masih berlaku dan masih harus dipelajari untuk mempersiapkan SKB Widya Iswara ini. Nah, kalau dilihat di sini terkait dengan jabatan fungsional Widya Iswara itu untuk turunan dari Menpan RB yang sebelumnya pada tahun 2021, yang ini maksudnya teman-teman. Nah, yang ini, maaf. Nah, di sini Permenpan RB nomor 42 tahun 2021 ini tentang jabatan fungsional Widya Iswara ini ada banyak turunannya. Artinya ada peraturan-peraturan yang mendukung yang belum termuat dalam aturan itu tapi masih terkait sehingga dikeluarkan dalam bentuk peraturan LAN dan peraturan kepala LAN. Nah, itu nanti di video selanjutnya saya akan mencoba untuk membahas soal-soal SKB Widya Iswara terkait dengan kebijakan-kebijakan ini. Nah, untuk turunan-turunan peraturan tersebut berupa peraturan kepala LAN dan peraturan LAN itu yang berkaitan dengan pelatihan fungsional Widya Iswara, kemudian komunitas belajar bagi jabatan fungsional Widya Iswara, kemudian penetapan jam pelajaran yang diakui sebagai jam tatap muka dalam rangka pemenuhan jam minimal pejabat fungsional Widya Iswara, kemudian tentang pengusulan, penetapan kebutuhan, seleksi internal dan uji kompetensi calon jabatan fungsional Widya Iswara, kemudian bagaimana tentang pemilihan Widya Iswara berprestasi, rumah cerdas Widya Iswara. Jadi semua ini harus teman-teman itu harus tahu ya, supaya familiar dengan jabatan fungsional Widya Iswara, karena harus tahu terkait semua kebijakannya supaya nanti lebih siap untuk seleksi SKB-nya. Kemudian ada juga tentang penetapan kelas jabatan fungsional Widya Iswara, kemudian uji kompetensi jabatan fungsional Widya Iswara, ada tentang peran jabatan fungsional Widya Iswara pada pembelajaran di tempat kerja, kemudian tata kerja tim penilai angka kredit jabatan fungsional Widya Iswara dan tata cara penilaian angka kredit Widya Iswara, kemudian tentang organisasi profesi jabatan fungsional yang berada di bawah pembina lembaga administrasi negara. Kemudian ada tentang standar kompetensi Widya Iswara, penyelenggaraan pengembangan kompetensi melalui e-learning. Ada juga tentang bagaimana penyusunan karya tulis ilmiah bagi Widya Iswara. Kemudian bagaimana tentang orasi ilmiah jabatan fungsional Widya Iswara dan rincian jam pelajaran atau JP dan pendanaan pelatihan penguatan Widya Iswara. Oh iya teman-teman, ada satu lagi yang lupa saya masukkan di sini adalah kode etik Widya Iswara, atau tulis saja di sini etika Widya Iswara. Maaf ya teman-teman, tulisannya agak kurang rapi, tidak apa-apa. Nah, jadi ini semua perlu dipelajari ya teman-teman, supaya tahu terkait dengan jabatan fungsional Widya Iswara, khususnya bagaimana terkait dengan pengembangan kompetensi ASN ini. Nah, jadi di semua perkalan atau perlan itu sudah termuat tentang hal-hal ini. Nah, itu yang harus diketahui sebagai calon Widya Iswara, dan ini memang berdasarkan soal-soal dari FR tahun sebelumnya, memang banyak sekali yang keluar tentang kebijakan-kebijakan ini. Jadi harus dipelajari semua ya teman-teman. Jadi nanti di video selanjutnya saya akan buatkan video untuk pembahasan soal dari setiap cakupan materi dari tiap kisi-kisi ini. Oke, ini baru untuk kisi-kisi yang pertama ya, tentang pengembangan kompetensi ASN. Nah, untuk kisi-kisi yang selanjutnya, kisi-kisi yang kedua itu ada tentang pembelajaran orang dewasa atau POD. Jadi supaya teman-teman itu belajarnya terarah, karena memang setiap kisi-kisi ini tentu cakupannya sangat luas ya. Nah, jadi kita perlu nih petakan materi sebenarnya yang perlu dipelajari pada setiap kisi-kisi ini apa saja begitu, karena memang pemetaan materi ini juga sudah saya sesuaikan dengan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga administrasi negara begitu, kemudian dari hasil mengikuti pelatihan
secara daring begitu, menyimak pelatihan secara daring yang dilakukan oleh lembaga administrasi negara, ternyata memang cakupan materi yang harus dipelajari terkait dengan kisi-kisi ini sudah saya cantumkan dalam video ini. Nah, untuk pembelajaran orang dewasa yang perlu dipelajari itu ada tentang pendidikan dan pelatihan atau diklat, kemudian konsepsi pembelajaran orang dewasa, kemudian andragogi sebagai teori pembelajaran orang dewasa, kemudian ranah pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran orang dewasa. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini terkait topik ini harus dibaca ya teman-teman, harus dipelajari, kemudian harus dicoba untuk mengerjakan contoh-contoh soalnya. Nah, untuk kisi-kisi yang selanjutnya, kisi-kisi ketiga itu tentang rancang bangun dan rencana pembelajaran mata pelatihan. Jadi rancang bangun itu seperti dokumen perencanaan dalam pelatihan itu yang dibuat oleh Widya Iswara itu seperti apa. Nah, untuk memahami ini yang perlu dipelajari itu ada terkait dengan kerangka pikir dalam rancangan pembelajaran, kemudian model desain pembelajaran itu apa saja, ada kategorisasi pengetahuan, kemudian ada model rancang bangun pembelajaran mata pelatihan, dan rencana pembelajaran mata pelatihan. Jadi perlu di sini mempelajari model desain pembelajaran ya, karena di FR sebelumnya untuk soal Widya Iswara SKB itu ternyata memang banyak juga yang ditanyakan terkait dengan desain pembelajaran seperti Dick and Carey, terus ADI, kemudian dan lain sebagainya. Sebenarnya kategorisasi pengetahuan ada faktual, konseptual, prosedural, prinsip, dan lain sebagainya. Jadi itu semua dipelajari ya teman-teman. Nah, kemudian untuk kisi-kisi yang keempat terkait dengan media pembelajaran yang harus dibaca dan dipelajari itu ada taksonomi media, fungsi dan jenis media, desain pembelajaran berbasis media, dan pembuatan media presentasi. Nah, jadi di sini ada taksonomi media seperti yang rekomendasi media apa saja yang digunakan berdasarkan dari segitiga atau kerucut Edgar Dale itu seperti itu ya. Jadi banyak nanti teman-teman akan saya coba buatkan video selanjutnya ya. Kemudian kisi-kisi yang selanjutnya tentang metode pembelajaran. Oke, yang dipelajari dalam metode pembelajaran ini ada konsepsi metode pembelajaran, kemudian mengenal konsep belajar experiential learning oleh David Kolb, kemudian ada ragam metode pembelajaran seperti ada diskusi, bermain peran, role play, dan lain sebagainya. Kemudian ada praktek metode pembelajaran itu seperti apa. Nah, begitu teman-teman. Kemudian yang kisi-kisi selanjutnya tentang pembelajaran daring. Nah, yang dipelajari nanti di pembelajaran ini, pelajaran daring ini bagaimana sih merancang pembelajaran daring, kemudian menyiapkan objek pembelajaran seperti apa, asesmen dan umpan balik pembelajarannya bagaimana, kemudian bagaimana menyelenggarakan pembelajaran daring, kemudian bagaimana mengevaluasi pembelajaran, dan seperti apa fasilitasi pembelajaran daring itu. Itu untuk kisi-kisi yang pembelajaran daring. Kemudian yang selanjutnya untuk teknik komunikasi dalam pembelajaran. Nah, teknik komunikasi di sini yang dipelajari itu bagaimana sih komunikasi yang efektif dalam pelatihan ya, seperti itu. Jadi yang perlu dipelajari itu ada tentang terma dan makna komunikasi, kemudian komunikasi efektif, dimensi pesan, ada kendala komunikasi, ada keterampilan mendengarkan atau listening skill, ada memahami dan menangani pertanyaan, serta membangun rapport. Rapport itu membangun hubungan harmonis ya antara Widya Iswara dengan peserta pelatihan itu seperti apa. Nah, ini yang perlu dipelajari dalam teknik komunikasi dalam pembelajaran ini. Kemudian yang selanjutnya kisi-kisi ke-8 terkait dengan praktik mengajar atau micro teaching. Jadi ini secara teoritis juga harus dipelajari ya teman-teman. Bagaimana sih gambaran umum micro teaching itu dalam Widya Iswara, pelatihan Widya Iswara khususnya. Kemudian bagaimana persiapan micro teaching, kemudian evaluasi dan umpan balik micro teaching,
kemudian bagaimana praktik micro teaching. Ini khususnya untuk Widya Suara itu seperti apa. Nah, kemudian kisi-kisi yang selanjutnya nomor 9 itu penyusunan kurikulum. Jadi yang perlu dipelajari itu adalah landasan penyusunan kurikulum itu seperti apa. Kemudian bagaimana tahapan perancangan dokumen kurikulum. Kemudian evaluasi program kurikulum, karena salah satu kewajibannya untuk Widya Iswara itu selain melakukan mengajar dalam pelatihan itu juga menyusun modul dan kurikulum. Jadi yang harus dikuasai itu adalah terkait dengan bagaimana proses pembuatan kurikulum itu. Apa saja komponennya nanti akan termuat dalam cakupan materi yang sudah dimasukkan di sini. Kemudian yang selanjutnya itu ada penyusunan modul pelatihan. Nah, penyusunan modul pelatihan itu yang dipelajari nanti bagaimana perkembangan dan cakupan modul, kemudian tahapan pengembangan modul pelatihan. Nah, untuk yang terakhir ada dasar-dasar karya tulis ilmiah. Jadi dasar-dasar karya tulis ilmiah itu terkait dengan bagaimana karya ilmiah, jenis dan bentuk karya tulis ilmiah, dan aspek fisik dan etika dari karya tulis ilmiah. Jadi semua ini harus teman-teman pelajari untuk persiapan SKB Widya Iswara ahli pertama. Jadi nanti di video-video selanjutnya saya akan buatkan tiap topik ini atau tiap kisi-kisi ini contoh soal beserta pembahasannya. Jadi ditunggu ya teman-teman, stay tune. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, jangan lupa teman-teman sekali lagi dukung kami dengan like, comment, dan subscribe supaya kami bisa semakin termotivasi nih untuk membuat video yang selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.